Apa kabar, para pencinta sepak bola Indonesia? Hari ini kita akan bahas tuntas, siapa lagi kalau bukan sosok yang berhasil mengubah wajah timnas kita, Shin Tae-yong. Dan para satria, naturalisasi yang bikin Garuda terbang makin tinggi di Asia. Kalian sadar nggak sih, dulu timnas kita sering jadi bulan-bulanan, tapi sekarang lawan-lawan sekelas Vietnam, Thailand, bahkan tim kuat dari Timur Tengah pun mulai gemetar kalau ketemu Indonesia. Kok bisa yuk? Kita bedah rahasianya. Semua bermula saat PSSI menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pada akhir ke 2019, banyak yang meragukan, tapi Tae datang membawa revolusi. Ingat nggak? Di awal-awal kepemimpinannya, timnas kita sering kalah telak. Itu bukan karena dia gagal, tapi karena dia sedang membangun fondasi. Shin Tae-yong itu terkenal dengan disiplin ala militernya, latihan fisik digenjot habis-habisan, sampai para pemain muntah-muntah. Tujuannya cuma satu, membangun stamina monster yang bisa lari 90 menit tanpa henti. Dia nggak peduli nama besar, siapa yang nggak disiplin atau nggak punya fisik kuat, siap-siap dicoret. Falsafah Shin Tae-yong itu simple. Sepak bola modern butuh fisik prima dan mental baja. Dia menyingkirkan budaya pemain bintang dan membangun sebuah kolektivitas tim yang solid. Semua pemain punya peran yang sama pentingnya. Hasilnya, coba lihat cara main timnas sekarang. Bracing ketat dari menit pertama sampai akhir, transisi dari bertahan ke menyerang super cepat, dan semangat juang yang gak pernah padam. Inilah DNA baru timnas Garuda yang ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Dia benar-benar membangun tim dari nol, memanggil banyak pemain muda dari U19 dan U23, memberikan mereka kepercayaan. Dan hasilnya, kita lihat sekarang. Tapi, revolusi Tae nggak berhenti di situ. Dia sadar, untuk bersaing di level Asia, kita butuh tambahan amunisi. Disinilah program naturalisasi pemain keturunan jadi kunci. Tapi, ini bukan naturalisasi sembarangan ya. Shin Tae-yong punya standar yang sangat tinggi. Dia sendiri yang turun tangan memilih pemain, menganalisis video permainan mereka, bahkan terbang langsung ke Eropa untuk memastikan kualitas dan komitmen mereka. Pemain yang dipilih bukan cuma punya skill di atas rata-rata, tapi juga punya darah Indonesia, dan yang terpenting, punya hati dan kemauan keras untuk membela merah putih. Mari kita lihat para pahlawan naturalisasi kita. Ada Jordi Amat tembok kokoh di lini belakang. Pengalamannya bermain di La Liga dan Premier League memberikan ketenangan dan kepemimpinan yang luar biasa. Lalu ada Sandy Walsh, bek sayap modern dengan visi bermain dan ampan-ampan akurat yang sering jadi awal serangan berbahaya. Jangan lupakan Shane Patinama, bek kiri yang tak kenal lelah, naik turun membantu serangan dan pertahanan dengan sama baiknya. Kehadiran mereka ini langsung menaikkan level pertahanan kita yang dulunya rapuh, kini jadi salah satu yang paling solid di Asia Tenggara. Di lini tengah kita punya Iver Jenner dan Justin Hubner. Dua gelandang muda ini adalah otak permainan timnas. Iver Jenner punya ketenangan dan visi bermain ala Eropa, sementara Justin Hubner punya agresivitas dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Mereka berdua jadi penyeimbang tim yang sempurna. Lalu datanglah Tom Hay, sang profesor. Umpan-umpan terobosannya, eksekusi bola matinya, dan kecerdasannya dalam membaca permainan banner-banner kelas dunia. Kehadirannya bikin lini tengah kita jadi super kreatif dan dominan. Di lini depan, kita punya Rafael Struijk. Mungkin dia belum banyak cetak gol, tapi pergerakannya tanpa bola, kemampuannya membuka ruang, dan pressingnya ke bek lawan itu luar biasa merepotkan. Dia adalah tipe penyerang modern yang sangat disukai Shin Tae-yong. Lalu ada Rognar Oratmangoen dengan kecepatan dan dribblenya yang sering menggobrak-abrik pertahanan lawan. Dari sisi sayap, kombinasi para pemain ini yang punya pengalaman bermain di liga-liga top Eropa memberikan dimensi baru bagi serangan timnas Indonesia. Kolaborasi antara visi dan disiplin. Shin Tae-yong dengan kualitas para pemain
Naturalisasi inilah yang jadi formula ajaib kebangkitan Timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi ini bukan cuma membawa skill, tapi juga mentalitas pemenang dan profesionalisme level Eropa. Mereka cepat beradaptasi dengan taktik Eitai dan menyatu dengan para pemain lokal. Tidak ada lagi gap antara pemain lokal dan naturalisasi. Semuanya berjuang demi satu tujuan. Lambang Garuda di dada, lihat saja hasilnya. Kita berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kita juga untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang sudah kita nantikan selama bertahun-tahun. Tim-tim yang dulu dengan mudah mengalahkan kita sekarang harus bekerja ekstra keras. Media-media asing bahkan menjuluki Indonesia sebagai The New Rising Force atau kekuatan baru yang sedang bangkit di Asia. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kerja keras, perencanaan matang, dan keberanian untuk berubah. Perjalanan kita memang masih panjang. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti akan jauh lebih berat. Kita akan bertemu reksos-reksos Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Tapi untuk pertama kalinya, kita menatap tantangan itu bukan dengan rasa takut, tapi dengan optimisme. Kita punya pelatih jenius, kita punya skuad yang solid, dengan perpaduan pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas. Kita punya dukungan jutaan supporter yang luar biasa. Era di mana Timnas Indonesia hanya jadi tim hore di Asia sudah berakhir. Sekarang adalah era baru, di mana Garuda siap terbang tinggi dan mengejutkan dunia. Terima kasih Coach Sintayong. Terima kasih para pahlawan naturalisasi. Dan terima kasih untuk seluruh pemain Timnas Indonesia yang sudah berjuang tanpa lelah. Mari kita terus dukung perjuangan mereka. Bagaimana menurut kalian? Siapa pemain naturalisasi favorit kalian? Dan apa harapan kalian untuk Timnas di babak ketiga nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin serunya sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.